Dan seringkali juga muncul di malam jam 7 gitu ya. Kita lagi di ruang tamu, di pintu ruang tamu itu dia berdiri aja natep dalam. Sampai akhirnya kita keluarga ganti-gantian sakit, Mas. Sekian lama kita nggak ini kan tiba-tiba dia mengandung. Yang mengandung? Si perempuan yang ini, makhluk ini. Itu. Iya. Katanya ini adalah anaknya si tukang becak yang di samping, namanya kita sebut. Akhirnya udah dibersihin tuh mobil, Mas. Nah, pas lagi dibersih-bersihin di dashboard depan itu, Mas, lagi di rogo-rogo itu keselip kelingking, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Lentera Malam bareng gua Adit. Dan sekarang kita lagi di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gua udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya selama dia tinggal kurang lebih 5 tahun di rumah yang bisa gue bilang cukup angker lah ya. Karena tadi kita sempat ngobrol dulu sama narasumbernya. Dan supaya lebih jelas lagi biar narasumbernya aja yang kita tanya-tanya nanti. Udah, kita kenal dulu sama narasumbernya, Mas Sigit. Mas Sigit, Apa kabar, Mas? apa kabar? Saya Sadit. Wah, ini tinggal kurang lebih 5 tahun ya. Kurang lebih 5 tahun. Di rumah yang menurut gue ya, karena kita Banyak tadi sempat gangguan ngobrol lah, ya. betul, Itu cukup betul. angker lah ya. Bisa dikatakan demikian. Ini kejadian tahun berapa, Mas? Tahun 2000-an sih, Mas. 2000-an? Iya, kurang lebih ya 99-2000-an awal lah. Oh, kayak gitu. Jadi awal mulai bisa masuk ke rumah itu gimana tuh, Mas? Jadi ya itu tawarin dari saudara Mm-mm. untuk menempati rumah tersebut sih. Oh. Gitu. Karena rumah tersebut sudah lama kosong, terbengkalai, dan kita pun juga sebelumnya ngontrak kemana-mana gitu Iya, kan. iya, iya. Mungkin orang tua ditawarkan dan akhirnya diputuskan untuk kita tinggal di situ. Seperti Iya, itu. iya. Berarti intinya Mas Sigit dan keluarga diminta sama saudara untuk tinggal di rumah itu. Ya, Ya betul. buat ngerawat lah. Supaya Ngerawat lah, rumahnya nggak sekalian terbengkalai ngerapihin, betul. amat gitu. Betul. Iya. Daripada kemana-mana ada rumah itu kosong aku ini, ya tinggalin dan sekaligus dirapihin lah, kasar dirawat lah kasar gitu. Iya. Dan ternyata itu menjadi salah satu awal mula Mas Sigit cukup trauma ya dengan hal-hal seperti itu ya. Iya. Mengenal dunia itu lahir ya, Mas. Iya, 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 betul, betul. Dan di ceritanya Mas Sigit ini ada sosok yang menurut gue cukup creepy ya. Jadi buat kalian nanti tonton video sampai habis. Nanti ada sosok nih yang disebut nama Mas Sigit itu kayak hantu perempuan tapi pakai Berhijab. hijab ya, Mas. Betul, berhijab dia. Dan itu adalah latar belakangnya, nanti Mas Sigit juga bakal cerita. Jadi jangan ada yang di skip videonya. Ya udah, jadi sebelum Iya. kalian dengar cerita dari Mas Sigit, gue mau infoin sekali lagi nih buat kalian yang punya cerita mistis dan pengen banget nih share ceritanya ke kita. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam di lenteramalam.id. Jadi kalian wajib banget untuk siapin dulu voice note dari cerita kalian biar kita bisa dengar dulu ceritanya. Nanti bakal kita undang untuk datang ke Lentera Malam. Nah, jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang pengen kita undang, langsung DM ke Instagramnya Lentera Malam. Dan gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar cerita dari Mas Sigit, kalian tonton dulu yang satu ini. Ya, itu kejadian sekitar tahun 2000-an sih, Mas. Bermula kita pindah rumah ya ke situ. Karena kebetulan sebelumnya kita ngontrak-ngontrak dan ada keluarga yang punya rumah saudara menawarkan untuk menempati rumahnya. Oh, Dalam kondisi rumah sih pada saat itu memang kondisi rumah tua dan ya berantakan sekali lah kondisinya, dan memang tujuan kita di situ untuk sekalian beres-beres atau rapi-rapiin lah ya kayak gitu, Iya. ngerawat lah seperti itu. merawat Mas. rumah yang udah Betul, terbengkalai gitu betul. lah ya. Karena kondisinya itu rumah tersebut lumayan luas. Bahkan dari gerbang utama itu sampai ke pintu rumah itu sekitar kurang lebih 20-30 meteran lah. Luas banget berarti ya? Ya lumayan Mas, Iya, lumayan. iya. Nah, sepertinya dulu itu ada bangunan utuh, cuma sebelah mungkin dirobohin ya, Mas. Saya rasa karena di sebelahnya kiri itu ada puing yang udah menggundung gitu, dan itu ditumbuhin pohon-pohon pisang ya kurang lebih hampir 20-an pohon pisang. Terus di sebelah kanan pun rumah ada pohon mangga besar, jambu di depan rumah. Jadi memang kondisi suasana itu udah rimbun lah, dan alang-alang tuh juga udah lumayan tinggi awal kita ke situ. Dalam proses pindah itu kita bersih-bersihin, rapi-rapihin. Bahkan ada juga di sebelah luar kiri itu dekat pohon pisang
ada sumur sama kamar mandi di luar itu. Jadi dari kayu-kayu gitulah dibuatnya kayak gitu Mas gitu loh. Jadi mungkin dulu situ tempat kamar mandinya gitu. Dan sumur itu masih aktif sih gitu. Sumur timba ya, bukan sumur pompa. Iya, dan rumah ini udah terbengkalai berapa lama? Hampir belasan tahun kayaknya sih Mas. Lama Sekali kosong kayak gitu. Oke. Nggak tahu, banyak sih info dari saudara itu katanya ya anak-anaknya nggak mau nempatin lah gitu. Takut lah apa gitu kan. Nah, cuman mungkin almarhum bapak saya dulu berpikir ada pada kontrak-kontrak ya gitu, ditawarin rumah ya sudah tinggal di situlah sekaligus juga ngerawatin. Pikirnya sih kayak gitu. Nah, proses kita pindah ke situ sih ya berjalan 1,5 bulan itu ya sering sih kita ngalami beberapa hal-hal kejadian yang nggak masuk akal. Misalkan kayak pagi-pagi di dapur itu berantakan panci-panci tuh jatuh gitu. Tapi ya kita berpikir itu sebagai tikus lah atau apa karena memang puing-puing banget dan kita sering lihat tikus bolak-balik gede-gede sih Mas gitu di halaman kayak gitu. Dan juga kan kondisi listrik waktu itu mati ya gitu kan karena lama kosong ya kita masih menggunakan ya lampu kayak gini lah lampu sentir ya kayak gitu untuk proses ini lagi pasang listrik penanganan sementara sampai beres-beres kayak gitu. Jadi awal segitu dan sampai pas kepindahan kita di situ. Nah kejadiannya itu pada saat kondisi orang tua saya itu pergi Mas, ada acara lah keluarga ke Bogor. Nah jadi yang pergi itu almarhum bapak saya, ibu dan adik saya yang kecil. Nah saya ditinggal itu di rumah saya dan adik saya nomor 2, si Agung namanya. Kenapa tinggal? Karena ya satu Agung sekolah, saya pas kerja kan gitu. Jadi kondisinya ya seperti itu gitu. Nah itu hari itu saya pulang kerja itu menjelang maghrib lah. Nah, saya berpikir bahwa pada saat itu adik saya ada di rumah. Karena kan kita memang masing-masing pegang kunci ya, gembok gitu loh. Kenapa kita pegang masing-masing? Karena ya di depan rumah itu agak lumayan jauh kan gitu dan juga kondisinya kan gelap dan lain-lainnya gitu. Ya udah, itu sudah mulai listrik sudah mulai ada tuh Mas. Sudah ada listrik gitu kan. Dan saya masuk pulang dan saya langsung tidur. Karena kebiasaan saya kalau pulang kerja tuh langsung tidur lah, capek kan gitu kan karena dari pagi ya langsung tidur. Nah sepertinya saat itu saya ketiduran sampai malam. Karena kondisi waktu saat itu ya suasana mendukung banget Mas. Hujan rintik lah, hujan kayak gitu, suasana sepi, area saya. Betul. Karena lingkungan kompleks saya itu termasuk yang paling sepi Mas gangnya. Karena kita ada 3 gang ya, ada 9 gang. Dan gang saya itu paling ujung, pojok, bahkan telahnya kalau nggak salah pinggir jalan tol itu. Nah jadi memang ujung itu paling sepi lah area itu dan saya ada di tengah-tengah gang itu. Nah, tiba-tiba saya kebangun sekitar tengah malam lah. Karena ngendusin ada suara TV. Akhirnya saya keluar dari kamar, terus ke ruang tengah TV, saya lihat adik saya lagi nonton. Nah, nonton acara bola waktu itu. Ada Liga apa Spanyol kalau nggak salah itu. Nah, nonton, saya pikir, oh ada adik saya nih gitu kan. Ya, feeling saya ngerasa bahwa oh ya udah gitu kan. Nah karena kondisi waktu tidur itu pulang saya belum makan atau gimana dan akhirnya saya pengen cari cemilan lah atau masak Indomie kan gitu Mas. Ya udah saya masak Indomie sambil saya tawarin adik saya kan, Gung mau Indomie nggak gitu kan, biar sekalian dimasakin sama Mas gitu kan. Nah, adik saya cuma nengok doang Mas, karena memang adik saya itu karakternya gitu ya, maksudnya dingin. Terus introvert lah kata gitulah ya, terus sinis gitu loh. Jadi dia cuma nengok tanpa senyum, terus nonton lagi. Nah, nggak ada kata-kata yang keluar dari mulut. Nggak ada Mas. Karena paham dengan karakter saya kayak begitu, saya pikir udahlah ini anak lagi mudian nih kayak gitu kan. Akhirnya udah. Nah saya ke belakang tuh Mas dapur. Nah dapur kita di belakang itu kan kebuka Mas ya. Artinya kebuka dan dapur duluan baru kamar mandi. Orang kalau misalkan mau ke kamar mandi pasti ngelawatin saya. Gitu loh. Pada saat lagi saya asik masak Indomie itu tiba-tiba dari kamar mandi itu suara pintu kunci kamar mandi kebuka. Plotek gitu loh. Dan pintu kebuka, panik dong. Saya ngerasa kayak siapa ya gitu kan. Karena saya berpikir kita cuma berdua nih, saya sama adik saya doang. Adik saya lagi nonton di ruang tengah gitu loh. Tiba-tiba adik saya yang keluar Mas dari kamar mandi. Shock dong saya, kaget gitu. Gung, lu kapan kamar mandi? Kapan kamar mandinya kok? Mas nggak lihat gitu kan. Nah, adik saya dengan karakter dia nih Mas, yang saya kenal dia Bang. Gue dari tadi di dalam Mas, buang air besar. Kenapa ya Mas? Bukannya gue lihat lo nonton di ruang TV? Enggak. Orang gue dari tadi di dalam buang air besar. Kenapa sih? Dia bilang gitu. Dengan nadanya sinis dia gitu kan. Dia bilang,
Terus yang di kamar tengah tuh siapa yang nonton itu di ruang TV? Hah, lu jangan ngaco gitu. Benar gitu kan. Orang jahat kali kata adik saya gitu kan. Coba cek yuk, coba cek. Bawa apa gitu? Panci apa gitu kan. Akhirnya saya bawa teflon, Mas. Gitu. Karena di situ yang ke hampir gitu ya yang buat goreng telur tuh. Iya. Kayak gitu, teflon lah iya. gitu kan. Udahlah. Dan lagi-lagi adik saya bilang, "Lu paling depan, Mas. Gue di belakang." Ya, akhirnya saya nurutin gitu. Karena saya merasa bahwa oh ini karakter adik saya ini saya kenal gitu loh. Bisa dia. Akhirnya ya karena dengan penasaran gitu kan juga ya shock juga gitu Mas. Ya kita ngendap-ngendap lah ke ruang tengah gitu dari dapur kan, lihat pelan-pelan gitu kan. Nah, pada saat kelihatan ruang tengah gitu dan adik saya juga melihat di belakang, "Oh iya bener Mas. Siapa itu ya?" gitu. Ada sosok di situ lagi duduk. Ada sosok yang lagi duduk nonton bola itu Mas gitu. Iya. Yang saya anggap tadi adik saya gitu kan. Nah, itu menambah keyakinan saya dong karena yang di belakang saya ini adik saya mengatakan, "Iya Mas, siapa tuh Mas ya?" gitu. Artinya diyakinkan sama dia, gitu. Udah dong, akhirnya saya samperin pelan-pelan. Nah, jarak kira-kira setengah meter lah ya. Adik saya nengok Mas, yang lagi nonton. Iya. Nengok ke saya, "Mas, lo ngapain bawa gituan gitu loh?" Bawa teflon itu. "Iya, mau mukul gue. Salah gue apa Mas?" Saya di situ makinan lemesnya kayak apa gitu, kayak gitu ngomongnya gitu. Dan itu sinisnya tuh karakter adik saya banget juga gitu loh. Terus dengan spontan saya bilang, "Lu siapa?" "Gua adek lo." "Lo kenapa sih Mas? Ada apa sih?" Diyakinkan dengan yang sinikal dia gitu Mas, yang benar-benar yang karakter dia yang apa ya, yang sinis lah gitu loh. Yang Mas kenal lah pokoknya. Iya betul. Saya bilang, "Lu bener Agung?" "Ih gua Agung." "Lo kenapa sih Mas? Ada apa sih?" "Aneh banget gitu." "Lo lihat orang di belakang gua nggak?" "Mana lo sendirian dari tadi? Lo ada apa sih? Aneh banget sih lo." Di situ saya langsung kayak orang lemes. Jatuh aja Mas di lantai itu, blok. Nah, adik saya bangun dari sofa nyamperin saya, angkat saya Mas. Dan itu kan bikin saya makinan yakin bahwa itu adik saya Mas. Dengan dibantu saya ke sofa, duduk, "Lo kenapa sih Mas?" Akhirnya saya cerita, "Gung, tadi di belakang pas masak Indomie, di kamar mandi ada orang keluar. Dan itu wajah mirip sama kamu." "Masa sih Mas?" "Wah ini ada yang nggak beres nih," saya bilang gitu kan. "Ini nggak ada yang beres nih Gung." Ya walaupun dalam hati juga bertanya sih, "Mas ini siapa juga nih di ini sofa kan." Tapi dengan kondisi kayak gitu dia care segala macem, ya sedikit teryakini bahwa oh ini adik gue deh gitu kan. Karena saya nggak ada pesan ataupun apa, adik saya keluar atau kemana gitu kan gitu. Karena saya pikir sama adik saya gitu. Terus saya bilang ya udah deh kita tidur aja deh, nggak beres nih gitu kan. Tapi temenin dulu matiin kompor ya gitu. Yaudah akhirnya kita ke belakang matiin kompor. Terus sambil cerita-cerita, udah deh kita kamar aja tidur gitu kan. Nah udah sampai di kamar. Nah kebetulan juga kan kamar saya itu kayak kamar dulu Mas yang tingkat gitu lah ya. Oh, yang tempat tidurnya atas bawah. Ada tangganya tuh loh. Ada tangganya, iya kayak gitu yang tahu. besi ya. Kayak gitu. Nah saya tidur di bawah, adik saya kan ke atas gitu kan. Nah saya bilang, "Gung, bawa handphone. Nanti kalau misalkan ada apa-apa gue telepon gitu kan, teleponan aja gitu kan." Jelang kurang lebih setengah jam lah Mas ya, antara tidur dan nggak tidur gitu kan, masih kriep-kriep gitu loh Mas karena ketakutan kan. Handphone saya bunyi Mas, gitu loh. Handphone saya bunyi dan saya lihat namanya itu call-nya adik saya, Agung. Saya berpikir bahwa ada apa nih Agung di atas gitu kan, hubungin gitu. Akhirnya saya angkat, "Ya loh, Mas, tolongin dong bukain gerbang. Gue baru pulang nih dari teman-teman gue nonton bola." Di situ tambah aneh-aneh mikirnya, shock yang gila apalagi nih gitu loh, dalam hati gitu. Dan akhirnya ya udah, dia bilang, "Serius loh?" "Iya buruan Mas, gue lupa bawa kunci," dia bilang gitu. "Beneran?" "Iya, kenapa sih? Buruan dong," gitu. "Malam nih." Wah, saya di situ antara ragu, takut dan nggak masuk akal dan kayak orang gila gitu Mas. Artinya ini apa sih gitu loh. Saya beraniin diri ngeliat ke atas gitu Mas. Ke atas tempat si Agung tidur tadi. Gitu kan gitu. Saya lihat, saya intip, wah ternyata ya hanya tempat tidurnya aja yang berantakan gitu kan. Tapi orangnya nggak ada. Kayak bekas ditidurin tapi ya? Kayak bekas ditidurin. Akhirnya dari situ spontan saya langsung ke depan, lari dan bukain gembok gitu. Saya bilang sama adik saya, "Udah kita nginep di rumah Mbah aja deh," saya bilang gitu. Ada yang satu nggak beres nih di rumah gitu kan. "Kenapa sih Mas?" "Enggak, udah kita ini aja tidur rumah Mbah aja," saya bilang gitu. "Ntar Mas ceritain di sana gitu." Nah akhirnya kita berangkat lah Mas
ke sana gitu loh. Jadi memang rumah tersebut itu bisa dikatakan dengan kondisi yang istilahnya bangunannya juga masih kayak bangunan tua gitu loh Mas. Dan semua jendela juga kayak kayu gitu kan. Terus juga dengan tanah yang luas kayak begitu tanpa penerangan gitu kan. Ya akhirnya membuat jadi memang kesannya seperti memang tempatnya kayak gitu-gituan sih, seperti itu sih Mas. Nah, itulah yang akhirnya itu membuat jujur shock juga sih sampai saat ini gitu sih Mas. Berarti ini adalah kejadian yang cukup Mas Sigit kenang banget ya. Ini kejadiannya kira-kira berapa tahun setelah tinggal di tempat itu Mas? Atau berapa bulan gitu? Sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan nih Mas ya. Oh, masih baru-baru banget. Baru-baru, ya? karena kita masih beres-beres rapi-rapi, masih bersihin puing-puing. Karena kan itu memang kondisi rumahnya itu udah rumah tua banget ya, rumah hancur lah kasarnya gitu ya. Cuman ada bangunan, ya terbengkalai. Cuman ada bangunan juga masih berdiri gitu kan. Nah, jadi ya beberapa masih kita perbaikin gitu. Bahkan atas yang bocor-bocor juga kita masih perbaikin. Dapur juga masih tanah lah ininya Mas gitu. Pulangnya juga masih semen kok. Lantainya bukan lantai keramik atau apa, semen kayak gitu loh. Semen yang dihalusin itu. Kayak gitu loh. Nah, ini dulu rumahnya itu sebelum kosong. Itu di tempat tinggalin sama siapa, Mas? Ada dari keluarga, dari saudara sih, dari saudara, dan rumah itu sendiri secara histori pasti saya kurang tahu. Tapi memang lama banget ditinggalin sih gitu. Lama ditinggalin. Lama Alasannya ditinggalin. kosong tuh nggak tahu tuh. Nggak tahu. Karena kan pada saat itu saya baru lulus SMA kerja gitu kan. Terus juga kan memang yang lebih paham mungkin almarhum bapak saya ya yang dengan saudaranya gitu kan. Tapi yang jelas memang cerita sesuatu yang aneh di situ saya nggak dengar sih dari yang punya rumah tersebut gitu. Hanya memang rumah kondisi kayak gitu, rumah tua diberes-beresin gitu kan. Kondisinya ya begitu aja Mas, berantakan. Setelah kejadian itu Mas ya, kelanjutan daripada kita tinggal di situ. Jadi di situ seringkali ada penampakan wanita. Ada wanita yaitu terutama di sumur ya Mas ya. Di sumur itu yang di arah di luar sebelah kiri itu pojokan. Dan ini dalam kondisi yang memang sudah kita rapikan nih Mas. Puing-puing sudah dirapikan, dibuangin karena kebetulan pada saat itu kita sewakan kepada tukang apa sih namanya pool becak itu loh Mas. Dulu kan masih ada becak lah gitu kan dulu tuh. Nah, jadi itu kita buat tempat ngepulin becak itu. Jadi tanah itu dirapikan dan kita bikin bedeng-bedeng buat tukang becaknya lah yang tinggal di situ. Istirahat di sebelah samping itu dekat kamar mandi dan sumur itu. Nah, kamar mandi itu dipakai buat mereka buat mandi itu. Buat tukang becak itu. Jadi dipakai sekarang aktif tuh ya. Aktif tuh pada saat itu. Nah, jadi kita pun juga sebenarnya sumur itu aktif buat kita mandi. Jadi timba terus bawa air, tuang gitu ke sana, ke kamar mandi dalam kayak gitu. Nah, jadi sering sekali saya awal tuh dengar cerita dari almarhum bapak. Ada perempuan di pojokan pakai berhijab lah gitu perempuannya. Berhijab gitu kan. Pakai hijab, cantik gitu, tapi cuma berdiri aja ngeliatin dari jauh gitu kan. Tapi ya bapak yakin sih itu bukan manusia gitu kan, sudah biar aja gitu kan. Tapi kesini itu malah sering neror keluarga kami. Neror arti di sini adalah dalam konteks kamar tidur kita karena jendela tuh suka digoyang-goyang ya, grok gitu. Jadi kaget panik gitu kan gitu. Terus ada juga dulu tukang kita namanya Mas Yono gitu ya. Itu suka disuruh pindah kalau tidur. Maksudnya gimana tuh disuruh? Jadi dia tidur di samping, kamar samping Mas. Kamar samping. Jadi itu kadang-kadang suka ada yang bangunin. Bangun, pindah kamu, jangan tidur sini. Gitu. Jadi ya banyak beberapa kejadian-kejadian seperti itu yang akhirnya berceritalah pada kami gitu kan. Dan seringkali juga muncul pada saat malam jam 7 gitu ya. Kita lagi di ruang tamu, di pintu ruang tamu itu dia berdiri aja natep dalam. Kayak gitu. Jadi terus sampai akhirnya kita keluarga ganti-gantian sakit, Mas. Sampai sakit. Artinya ya kayak sakit yang memang mengkhawatirkan, terutama adik saya yang kecil, perempuan, karena sampai mimisan. Sering kejadian tuh adik saya sampai yang ucap bahwa anak ini akan saya bawa kalau misalkan kamu tidak mau istilahnya dekat sama saya lah. Gitu. Ngomong ke bapak saya gitu. Nah, artinya ada konteks di mana makhluk tersebut lah kata kita anggap ya, itu ada memberikan suatu ancaman lah kata seperti itu gitu loh Mas. Nah, itu kejadian yang menurut saya sampai segitunya gitu loh, penghuni itu. Dan itu selalu yang sering banget nampakkan yaitu
perempuan itu. Perempuan yang pakai hijab Perempuan itu, betul. Bahkan kita udah selamatan gitu kan, pengajian segala macam, tapi tetap memang dia di situ gitu loh. Nah, sampai juga ada kejadian lucu nih Mas. Sekian lama kita nggak ini kan tiba-tiba dia mengandung. Yang mengandung? Si perempuan yang ini, makhluk Hijab ini. itu. Iya. Katanya ini adalah anaknya si tukang beca yang di samping. Namanya kita sebut Bang S lah ya. Iya. Gitu. Iya. Dan Itu akhirnya sebentar, itu informasinya dari mana itu? dari bapak saya. Bapak saya itu kan gitu Mas. Bapak saya entah dia punya kebisaan atau gimana saya nggak ngerti. Tapi sering banget berkomunikasi sama itu makhluk. Oh, Gitu. iya. Dan dia cerita kalau dia lagi mengandung. Lagi sosok mengandung, itu. betul gitu loh. Karena ibarat kata sering lah dengan si ini dalam. Nah, akhirnya kita coba untuk interogasi kan si tukang becaknya itu. Si Akhirnya, S ini. ya, Pak S, benar Pak S punya anak gini gitu kan. Dia mengiyakan bahwa dia sering mimpi melakukan hubungan itu dengan sosok wanita itu. Gitu loh. Tapi dia ngerasanya dalam mimpi. Dalam mimpi. Si Pak S ini. Pak S itu. Dan dia paham kalau dia bakalan punya anak dari ini karena dia tahu juga gitu. Dan itu berselang berapa bulan ya akhirnya kita sering lihat juga dan saya sendiri pernah lihat makhluk itu gendong anak bayi. Itu dia Mas. Gitu loh. Dan istilahnya apa ya? Kita udah berusaha berkali-kali untuk kita selamatan, bahkan sampai yang sifatnya kita air itu kita pakai belerang ya apa sih? Kalau kata orang belerang sama jeruk nipis ya. Oh, iya. Kita siram-siram ke halaman gitu. kayak gitu. Itu kita lakukan gitu loh Mas. Yang ada cuma itu tadi bahwa akhirnya membuat keributan yang sifatnya nggak masuk akal gitu Mas. Gitu loh. Iya. Entah suara kayak dibanting apa gitu segala macem kayak gitu-gitu sih Sobat. Dan Mas Sigit ini tinggal di rumah itu kira-kira berapa lama Mas? Kurang lebih 5 tahun ya kalau nggak salah. 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Tinggal di rumah angker. Kalau saya bilang angker ya saya tidak bisa menjelaskan angker sejauh mana ya, tapi istilahnya rumah itu ngegoda aja, kasarnya ada yang ngegoda aja lah kayak gitu Mas, kejadian seperti itu lah. Itu alasannya pindah karena apa tuh Mas? Pindah itu alasannya karena mau digunakan anaknya lah. Anak yang punya rumah itu. Anak yang punya rumah itu. Oh. 5 atau lebih ya, kurang lebih lah Mas, saya lupa 5 tahun lebih lah kurang lebih. Ada nggak Mas satu lagi cerita yang teringat lah di ingatan Mas Sigit yang mengenai rumah itu, hal mistis lagi gitu? Kalau di situ ada beberapa sih, tapi memang saya agak-agak sensitif cerita yang itu ya. Mungkin yang lainnya lah, mungkin kayak misalkan waktu orang tua saya suka jual beli mobil Mas. Jual beli mobil. Jual beli mobil. Nah, terus Pak saya itu beli mobil lelangan dari salah satu bank, mobil carry kalau nggak salah saya ingat, carry biru warnanya waktu itu. Nah, tetapi semenjak mobil itu datang Mas, rame banget Mas, gitu loh, rumah perasaan gitu kayak ada orang ngumpul, ketawa-tawa kalau kita malam itu, tapi pas dilihat sepi, gitu loh. Bahkan tetangga-tetangga pun, karena kan gini, rumah itu kan tadinya tempat suka dikumpulin sama teman-teman tetangga-tetangga pada main gaple lah, kata kumpul-kumpul di situ. Nah, satu hari berapa kali juga itu tamu tetangga-tetangga bilang, kok main gaple nggak ngajak-ngajak, pada rame ya gitu. Padahal kita lagi nggak ada di rumah. Iya. Gitu loh. Itu pada di dalam carry, pada duduk di dalam carry rame-rame gitu. Tangga itu yang lihat Mas pada saat lewat gitu kan. Karena kan memang gang gitu kan jalannya, gang satu mobil. Kan kalau lewat itu kan bisa ngongok rumah gitu kan Mas, gitu loh, dari luar gitu kan, pagar gitu. Nah itu ngomong gitu, pada main di mobil carry kok nggak ngajak-ngajak, nggak ngomong-ngomong gitu kan, siapa aja yang datang semalam gitu. Ya padahal kita lagi nggak ada di rumah sama sekali kan gitu loh. Gitu. Dan akhirnya udah deh, karena bokap juga ngerasa juga ini ada sesuatu juga nih di dalam ini yang gitu ada kan, beres nih sama mobil ini gitu kan, udah deh bersih-bersihin deh gitu. Akhirnya itu tuh dipakai itu lagi Mas, air belerang, larut belerang sama jeruk nipis lah, sambil air doa lah kayak gitulah, gitu kan, minta sama Pak Aji lah gitu kan. Nah, terus akhirnya udah dibersihin tuh mobil Mas, nah pas lagi dibersih-bersihin di dashboard depan itu Mas, lagi di rogo-rogo itu keselip kelingking Mas. Kelingking. Dan tadi pikir itu apa gitu ya, tulang atau apa, kira boneka atau apa, ternyata memang kelingking gitu loh. Betul. Kayak Dan gitu. ternyata itu mobil kenapa bisa sampai ada kelingking itu Mas? Nah jadi pas setelah diusut-usut,
ternyata tuh mobil bekas nabrak kerumunan pasar lah ya, orang di pasar. Jadi kecelakaan kayak gitulah Mas, gitu loh, di pasar itu. Banyak yang mati lah kan seperti itu. Berarti mobil itu udah pernah menelan korban. Sampai ada kelingking itu di dashboard atau Di dashboard di selipan dashboard lah di bawah itu depan itu. Dekat supir di situ. Iya. Bapak yang cerita ya gitu, menemukan itu dan akhirnya itu dikembalikan gitu loh. Dikembalikan ke bank lagi. Iya, dikembalikan ke bank dan dititipkan di parkiran bank sementara. Seperti itu. Itu sih Mas gitu. Jadi artinya bahwa ternyata mobil tersebut ya membawa ini juga sih ternyata gitu loh. Seperti itu. Ada cerita tersendiri dari mobil itu ya. Dari mobil itu sendiri ditambah lagi dengan kondisi rumah yang kayak begitu juga kan gitu loh, Mas. Seperti itu. Ini kan kejadiannya udah 10 tahun lebih lalu ya. Betul. Nah, Mas Sigit pernah nggak mampir lagi? Kan udah nggak tinggal di tempat itu nih. Pernah mampir lagi nggak ke tempat itu? Pernah. Setelah berapa tahun ya saya ke situ. Kan tuh ditinggalin sama anaknya ya biasalah silaturahmi gitu kan ke situ gitu kan ngelihat ya memang udah rapi sih, sudah rapi ya, sudah dibersihin segala macam, tapi sumur masih ada, kamar mandi masih ada gitu, dan suasananya beda sih tetap gitu, udah beda karena udah rapi kan, udah disemen juga, ditinggalin kayak gitu-gitu sih. Dan mungkin daerah situ sekarang udah lumayan rame ya kali ya. Kalau kondisi apa masih sepi? Gangnya masih sepi. Oh, masih sepi karena juga. Kan memang di pojok ya. Jadi gang 9 itu di pojok. Ya area situ sepi lah kalau malam tuh. Seperti itu. Karena tadi sempat cerita kalau tempatnya ini ada di pusat kota ya. Di pusat kota. Betul. Cuman karena memang kayak semacam perkampungan lah ya. Perkampungan itu masuk ke dalam, kalau bisa kita sebut klaster lah ya, klaster tapi klaster dulu lah Mas gitu. Jadi masuk ke area gitu kan. Nah, ada gang 1, gang 2, gang 3 sampai gang 9. Kayak gitu. Seperti itu sih. Dan ini nih Mas Sigit, tadi kan kita sempat ngobrol nih. Ini ada yang bikin gue cukup tertarik nih Mas Sigit. Kan lu saking penasaran sama hal mistis yang pernah lu alamin. Lu sampai pernah nih kayak nanya-nanya ke anak indigo atau nanya ke komunitas indigo. Itu gimana tuh ceritanya itu Mas? Dan dapat jawaban apa tuh dari orang-orang itu gitu? Nah, itu karena proses trauma gua. Oh, proses trauma ya. Trauma dari kejadian-kejadian itu Mas gitu loh. Yang terus terang sampai ya nanya macam-macam lah ya gitu kan. Dan sampai yang sifatnya ke psikiater gitu. Oh, sampai ke psikiater juga? Ya, sempat gitu. Karena kondisinya kalau misalkan di rumah sendirian itu gua kayak menggigil. Kayak panic attack gitu sih. Kayak apa sih ini gitu loh gitu. Dan pengalaman itu teringat lagi, muncul, dan akhirnya ya sering kali gua kadang-kadang keluar di pinggir jalan gitu, karena kebetulan rumah gue di pinggir jalan, keluar dan ya minum di warung aja, ngopi atau apa gitu sambil nunggu keluarga gue pulang gitu atau anak istri pulang gitu. Ya udah kita ke dalam lagi kayak gitu. Itu sih so far sih Mas gitu. Dan dengan akhirnya masuk ke komunitas-komunitas indigo gitu kan, menanyakan apa sih ini dari itu kondisi yang sering pernah gue alami, yang ngelihat bisa makhluk-makhluk kayak begitu, berhadapan dengan makhluk kayak gitu, itu apa sih gitu kan. Dan dari situlah banyak sekali hal-hal yang memang kita diskusikan lah mengenai masalah pandangan-pandangan dari sisi indigo sendiri, spiritualnya sendiri, dan itu apa, bagaimana, dan itu banyaklah kita diskusikan di komunitas tersebut sih Mas, seperti itu. Dan jawaban yang paling Mas ingat dari anak-anak indigo itu apa tuh Mas? Ya dari beberapa diskusi sih yang jelas memang itu ada kondisi sosok horin ya, atau jin ya, atau yang memang sebenarnya memang ya tujuannya mengganggu kayak begitu, ataupun juga memang ada sosok yang di situ tidak mengetahui bahwa mungkin dia sudah nggak ada gitu ya, kalau kasus-kasus bunuh diri kayak gitu-gitu kan, itu sering banget terjadi bahwa dia bunuh diri di situ, akhirnya ya dimanfaatin oleh makhluk-makhluk itulah gitu loh, untuk menyerupai segala macam. Diserupai lah intinya ya, kayak jin. Tapi gitu, memang ada beberapa juga diinfokan juga dari mereka-mereka bahwa kalau misalkan makhluk tersebut atau jin tersebut tidak mempunyai istilahnya kasih levelannya lah ya Mas ya, itu nggak mungkin bisa menyerupai orang yang sama, mirip sama kita. Artinya bahwa ya itu jatuhnya udah memang iblis kali ya, atau apa gitu ya, udah memang ini banget gitu loh Mas, yang sampai bisa menyerupai entah keluarga kita atau orang yang kita kenal dengan sesuai dengan karakternya. Jadi Mas Sigit ini masuk ke komunitas indigo bukan karena Mas Sigitnya indigo, karena dia pengen tahu lah jawaban-jawaban itu dari dia pengalaman yang pernah dialami Mas Sigit ya. Betul. Nah, gue ada satu lagi penasaran nih Mas Sigit. Ini kan gue cukup concern sama sosok yang berhijab itu loh. Lu dapet jawaban juga nggak dari anak-anak itu? Sejarahnya atau masa lalunya dari perempuan hijab itu? Kalau dari beberapa memang ada yang memang istilahnya kalau disebut mereka menerawang lah ya, atau berkomunikasi. Dia itu bunuh diri di situ Mas. Bunuh diri.
di situ. Makanya arwahnya di situ kentayangan. Di situ lah. Kor ini ya mungkin lah ya. Mungkin seperti itu ya. ini kan, dan itu sudah lama sekali. Iya, iya. Lama sekali. Karena cukup unik nih sosok si yang hijab ini. Betul. Ibaratnya bokap waktu itu pernah kayak dapat isyarat lah mungkin dari sosok itu kalau dia hamil sama si S ini. Betul. Dan pas dikonfirm ke si S, ternyata si S pun mengakui bahwa dia sering mimpi dengan sosok tersebut. Dan itu memang suatu yang saya akhirnya berpikir bahwa hal-hal sifatnya misi ataupun spiritual seperti itu ternyata ada. Walaupun kita anggap dulu memang saya orang skeptis yang memang sifatnya nggak percaya tahyul ya. Tapi ternyata itu ada dan terjadi gitu loh, Mas. Dan bahkan sampai nyebabin Mas Sigit ini sampai trauma ya. Itu yang saya sayangkan, kenapa sampai saya seperti itu gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa itu nggak pernah saya mau dan saya minta, Mas. Kalau saya boleh memilih dan bisa memutar waktu, ya kalau udah tahu gitu mending gue tinggal di situ lah. Gitu, Mas. Kalau misalkan kibatkan seperti sekarang ini gitu. Itu sih so far. Dan Mas Sigit kan pernah sempat mampir ke psikiater ya? Iya. Sampai 2 kali lah malah ya. Kurang lebih. Dan itu jawaban dari psikiater kalau Mas Sigit ini ngalamin apa sih kayak gitu? Kenapa bisa sampai begitu gitu? Ya istilah ke dokternya apa sih, yang ketakutan, yang paranoid apa ya kayak gitu ya. Yang begitu seakan-akan tuh kayak dihantui terus, kayak dibayangin, diikutin segala macam kayak gitu. Dan ya paling ya mereka bisa mengkondisikannya dengan obat penenang biasanya atau gimana kayak gitu. Tapi itu juga nggak baik juga kan gitu, Mas. Artinya bahwa ya kembali lagi ya harus terus di-maintain. Cuman kembali lagi ya satu waktu, dan juga kita juga ngerasa bahwa udah deh, karena kondisi kayak gini kita coba maintain sendiri deh, kayak gitu Mas gitu. Itu sih. Karena dari psikiater pun paling cuma dikasih obat doang ya. Ya saya yakinnya seperti itu sih ya, karena juga dari kawan-kawan juga mengatakan bahwa is better itu semua dari diri sendiri sih. Cuma kan jujur aja Mas, biaya juga lumayan gitu loh. Nah, tapi ya akhirnya ya itu self healing aja sih. Artinya dengan kawan-kawan berdiskusi dengan kawan-kawan Indigo segala macam itu menguatkan, meyakinkan bahwa lu bisa kok gitu loh. Ya so far sih kesini sih better lah ya Mas ya, agak better. Walaupun jujur ya kadang-kadang namanya kita masih suka manusiawi lah ya, ketakutan, ada rasa apa sih, jadi kayak anak kecil takut hantu kan, gitu ya. Kayak gitu-gitu sih so far. Berarti Mas Sigit sampai detik ini masih sering ngalamin ya panic attack itu berarti ya? Pernah, bahkan beberapa tahun yang lalu juga pun, baru-baru aja ya kasarnya gitu Mas, waktu saya di kafe pun juga pernah ngalamin kayak gitu, bahkan sampai saya parkir mobil di pinggir jalan, saya pulang naik ojek ya karena kejadian ya begitu, sempat kejadian kayak gitu. Itu kenapa tuh gara-garanya tuh Mas? Jadi ya dulu saya ada kafe gitu Mas. Kita kerjasama sama satu gedung. Ya memang gedung itu juga unik sih, bentuknya kayak istana gitu kan, bagus lah gitu. Dan ternyata di gedung itu juga menyimpan misteri sendiri di situ gitu loh. Yang sering kejadian banyak karyawan keluhkan ataupun tamu ya, karena sampai ke tamu gitu ada sosok perempuan dan anak kecil yang berlari-larian lah kayak gitu-gitu di situ. Nah, itu kejadiannya kenapa seperti itu ya, waktu saya pulang dari kerjaan itu, sebelum saya mau pulang saya lewat belakang kan. Karena depan lobi itu kan tamu gitu, yang kita karyawan lewat belakang. Nah, ke belakang itu harus lewatin lift. Nah, pada saat mau pulang itu lift itu kan agak lorong gitu kan, gelap gitu. Nah, saya lewat situ, tiba-tiba lift kebuka. Ada anak kecil ngelongok gitu loh Mas. Iya. Gitu kan. Saya pikir pada saat itu anaknya tamu, kadang kan kita tutup jam 11. Iya. Gitu. Ya, sekarang suka pulang duluan karena ngecek kafe satunya lagi untuk closing. Jadi keliling lah kayak gitu. Jadi saya duluan setengah 10 atau jam 10-an waktu itu. Nah, pada saat mau turun itu lift kebuka Mas. Anak kecil ngelongok. Gitu. Dan saya ngeliat itu sosok anak kecil, umur 4 tahun 5 tahunan lah ya. Itu nggak berasa serem atau apa? Enggak, cuman pucet. Mukanya pucet. Gitu loh. Maaf, saya pikir ya, karena kan lingkungan itu kan lingkungan Chinese Mas, ya. Saya pikir anak Chinese nih gitu kan, ya karena kan putih gitu ya. Gitu lah ya. Gitu. Karena tamu saya juga hampir rata-rata mereka gitu. Saya pulang tuh di mobil. Nah, di mobil berjalan di lingkungan BSD itu kan lumayan sepi Mas ya. Kalau BSD kan tuh yang bukan BSD jalan rayanya, yang sebelah sininya, dalamnya gitu, itu kan agak sepi tuh. Nah, itu lagi video callan. Tiba-tiba istri saya bilang, Mas itu siapa anak kecil di belakang? Gitu. Itu Mas, gitu loh. Dan saya geser dong. Dia seperti kayak ngikut, ini kita nyetir. Di samping sini Mas. Gitu loh. Di belakang jok gitu loh. Kayak gitu loh Mas, ngelongok gitu kan. Nah itu saya geser, dan itu sosoknya seperti kayak boneka Tongki gitu loh Mas. Boneka yang kayu ya, boneka ini yang mulutnya lebar itu. Tapi dia anak-anak. Dan itu mirip seperti apa yang saya lihat tadi di lift anaknya itu. Ini yang lihat istrinya Mas Sigit. Lagi video call. Iya.
Iya. Tapi Mas Sigit sendiri nggak ngelihat di belakang. Saya nggak ngerasa. Saya tahu pada saat dia bilang, saya tengok gitu. Saya ini dan saya ngelihat di situ, langsung saya matiin. Nah di situ saya minggirin kendaraan, ya udah langsung pulang naik Gojek gitu. Naik ojek lah kasarnya gitu. Berarti Mas Sigit ngelihat di handphonenya pas digeser ke situ ada sosok itu. Dia pas lagi di samping saya persis di sini gitu. Gila. Dan itu mirip sama yang ada di lift tadi. Pada saat saya mau pulang di lift tadi, dia buka, dia ngelongok gitu. Dari lift kan, kalau lift kan ada ini mas batasan tuh ya. Nah, dia ngeliat gitu loh, seperti itu. Nah Mas Sigit nih, untuk pertanyaan terakhir nih. Kan kejadian yang kata Mas Sigit ngelihat ada beberapa Agung nih ya. Itu kan kejadiannya, ya pokoknya bersama-sama si Agung lah pokoknya. Ya. Nah, si Agung sendiri itu punya nggak sih pengalaman mistis ketika tinggal di rumah itu, Mas? Iya, karena terus terang dia itu anaknya agak tertutup ya, Mas. Anaknya gitu, dan orangnya nggak pernah cerita gitu. Nah, cuma memang pada saat waktu kita nginep di rumah nenek saya tuh, dia ngomong sih, kenapa dia keluar nonton di rumah temennya. Karena pada saat asar dia nunggu saya pulang itu, di rumah itu gitu. Itu dia dilemparin gayung, Mas. Dilempar gayung? Iya, gayung kayak ada yang lempar lah gitu. Dan itu dia balikin lagi, terus kedua kali begitu lagi. Nah, karena dia pikir ini nggak beres gitu ya, makanya dia keluar gitu loh ke situ, seperti itu. Pulang malam karena berpikir saya udah pulang lah. Pulang Mas Sigit. Betul. Berarti udah beneran valid ya. Agung yang di depan gerbang itu adalah Agung yang sesungguhnya. Sesungguhnya. Dan mungkin banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Mas. Agung yang mana nih gitu kan? Ya jadi ya memang Agung yang sama-sama saya nginep di rumah mbah saya, karena sampai pagi ya itu dia saya kan gitu. Berarti dua Agung yang ada di rumah itu nggak ada yang bener dua-duanya. Itu dia. Yang dari kamar mandi sama yang di ruang. Betul. Artinya bahwa Agung yang di dalam rumah itu adalah Agung yang ngeprank saya itu, Mas. Berkali-kali. Betul. Di-prank ya. Di-prank itu. Dan gue mau infoin juga nih, kalau Mas Sigit punya usaha clothing ya Mas ya? Sama kafe, tadi kan sempat ngomong kafe tuh. Betul. Itu usaha apa tuh Mas? Kafenya Mas? Oke, coffee kita itu ya coffee shop ya. Jadi kita meneruskan usaha keluarga. Dari keluarga itu kita Abuela Mas. Abuela Corner namanya. Abuela Corner? Abuela Corner di BSD. Di BSD? Betul. Itu di Google Maps ada lah ya kalau dicari. Ada. Buat yang tinggal di BSD boleh mampir-mampir ke kafenya Mas Sigit. Betul. Dan ini kalau clothing nih apa nih? Kita dikasih nih, gua sama Jamal dikasih baju nih sama Mas Sigit nih. Makasih banget ini kita coba menindaklanjuti daripada kebetulan kan saya juga di komunitas kopi, Mas. Jadi kita sering adakan pelatihan, gitu kan, adakan acara-acara event kopi kayak gitu. Nah, saya hanya ingin mengakomodasi daripada barista-barista ataupun para pecinta kopi untuk memberikan suatu identitas lah kasarnya gitu. Jadi ya saya bikin kaos-kaos ini untuk mengapresiasi dengan dunia kopi lah. Dan seluk-beluknya tentang kopi yang saya tuangkan di dalam kaos tadi lah. Jadi buat kalian yang pecinta kopi, kalau belum beli baju ini berarti kalian belum valid nih buat jadi anak kopi. Thank you banget nih Mas Sigit, bajunya keren banget nih. Nah itu kita nama Instagramnya Jiva Dipa. Jiva Diva. Jiva Dipa. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Nah, kalau untuk Instagramnya Mas Sigit sendiri? Saya di Abuela Corner sama Bogit Pramono. Bogit _ Pramono. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Kalau mau mampir-mampir beli kopi atau mau nanya cerita yang tadi diceritain sama Mas Sigit. Mungkin mau kita cerita-cerita serem-serem ayo deh. Iya. Mungkin tadi ada part-part yang belum sempat gue tanya atau gue agak lupa sedikit buat gue tanyain. Atau yang penasaran seperti apa. Iya. Boleh mampir sambil belajar ngopi. Boleh. Kopi. Ini berarti Mas Sigit bisa lah bikin barista gitu. Jadi barista kebetulan saya sering melakukan pelatihan barista, ngadakan workshop ataupun jadi juri sih untuk kompetisi barista. Jadi buat kalian pecinta kopi, mampir-mampir ke Instagram Mas Sigit. Siap. Sekali lagi thank you banget nih Mas Sigit. Sama-sama Mas. Nih, keren nih. Keren nih. Oke. Wah, ini barista nih. Nanti kalau gue pakai baju ini jadi barista KW, gue soalnya kopinya kapal api, Mas. Yang ngaduknya itu pakai bungkusnya. Bungkusnya sama gue. Betul. Oke, Mas Sigit, sekali lagi thank you banget udah share cerita di Lentera Malam. Semoga sukses terus untuk usahanya. Amin. Sama-sama buat Lentera Malam. Jadi ya memang sekali lagi saya mau juga menyampaikan Mas bahwa apa yang kita alami secara dunia gaib ya atau gimana, bahwa memang tidak sepenuhnya bahwa itu akan membuat kita menjadi hal yang sifatnya percaya akan hal tahyul yang gimana-gimana. Tapi kembali lagi kepada keimanan kita sih pada prinsipnya, gitu sih Mas. Dan ini sebagai pengalaman yang di-sharing untuk menjadikan kewaspadaan kita aja sih so far. Untuk kedepannya. Betul. Itu sih so far. Thank you banget nih Mas Sigit untuk kata-kata penutupnya.
Paling udah segitu aja Mas Sigit ya? Ya, Oke. selesai itu. Karena kalau cerita yang lainnya panjang banget. Mas. Iya. Nggak selesai. Iya, iya. Yaudah, paling cerita untuk malam ini cukup segitu aja. Thank you banget Mas Sigit sekali lagi Sama-sama. untuk share ceritanya. Gua Adit dari Lentera Malam dan Mas Sigit izin pamit.